Kemudian di nasionalisme ada 28 indikator. Kemudian di etika publik ada 10 indikator. Kemudian komitmen mutu ada 4 indikator. Dan yang kelima, anti korupsi ada 9 indikator. Nah, saya berharap ya nilai-nilai dasar PNS ini diingat ya atau dihafal, dipahami, kemudian dilaksanakan dalam bekerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, kalau dilihat dari alokasi waktu pembelajaran untuk per mata pelatihan ini kita ada sinkronus ya. Ada asinkronus, kemudian klasik, coaching dan klasikal ya. Ini semuanya terbagi ya. Tapi prakteknya mungkin tidak persis sama seperti ini ya. Kadang mungkin ada yang lebih, mungkin ada yang kurang ya. Nah, metode yang akan saya terapkan ya. Metodenya adalah CEP Perdistaja ya. Ceramah bergambar, CEP itu ceramah bergambar. Itu porsinya paling hanya sekitar 15 sampai 20% ya. Paling banyak 20%. Kemudian itu penugasan dan resitasi ya. Per itu porsinya paling banyak, itu 70%. Ya. 70% paling banyak ya. Kemudian distaja, diskusi dan tanya jawab. Porsinya paling 10 sampai 15% ya. Jadi para sahabat semua itu nanti lebih banyak melaksanakan tugas ya dan menghafalnya ya. Jadi asinkronus itu adalah waktu untuk melaksanakan tugas ya. Nah, di mana praktek ya pembelajaran yang kita akan lakukan itu yang pertama mendengar ya seperti sekarang ya. Para sahabat mendengar, melihat tayangan ya. Kemudian membaca modul atau bahan tayang, menulis atau mengetik ya, memahami, menganalisis ya, mengevaluasi, mengingat atau menghafal ya. Kemudian mengucapkan atau menjelaskan ya. Mengirimkan tugas atau mengupload tugas, bertanya dan menjawabnya. Semuanya ini saya rangkum dalam istilah 10 MBM ya atau 10 MBM. Jadi ini metode pembelajaran yang akan kita lakukan ya. Kita lihat yang pertama mata pelatihan akuntabilitas. Ya. Mata pelatihan ini memfasilitasi pembentukan nilai-nilai dasar akuntabilitas pada peserta pelatihan melalui substansi pembelajaran terkait dengan ya, nilai-nilai dasar akuntabilitas, konflik kepentingan dalam masyarakat, ya, netralitas PNS, keadilan dalam pelayanan publik, dan sikap serta perilaku yang konsisten. Ya. Nah, kita lihat apa nilai-nilai dasar akuntabilitas. Ya. Yang pertama tanggung jawab. Nah, setiap kita harus bertanggung jawab ya, kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada tugas dan kewajiban kita sebagai ASN. Ya. Jadi jangan sampai ada yang meninggalkan tanggung jawabnya. Setiap kita sudah ada tupoksi, ya, tugas dan fungsi kita masing-masing sesuai jabatan kita masing-masing. Maka kita harus bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Oke, ya. Yang pertama nilai dasar
akuntabilitas adalah tanggung jawab. Ya, kita mesti bertanggung jawab terhadap apa yang kita kerjakan. Ya. Tanggung jawab yang paling ringan itu apa? Yaitu membuat laporan. Ya. Ya, sebagai bukti bahwa kita bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tupoksi kita adalah kita membuat laporan kinerja kita. Ya, laporan atas apa yang kita kerjakan. Ya. Jadi kalau kita kerja banyak macam apapun, kalau kita tidak punya laporan, maka kita dianggap tidak bekerja. Jadi itu penting ya. Laporan itu sangat-sangat penting ya, walaupun singkat. Kemudian nilai yang kedua adalah jujur. Nah, ini jujur pada diri sendiri, jujur pada keluarga, jujur pada atasan, jujur pada teman sekerja, dan jujur dalam membuat laporan. Ya. Data-datanya haruslah data-data yang tepat dan benar, bukan data yang dimanipulasi. Ya. Kemudian yang ketiga, kejelasan target. Ya. Setiap ASN itu harus punya target kinerja. Ya. Bisa target harian, bisa target bulanan, bisa juga target 6 bulanan, atau bisa juga target tahunan. Ya. Nah, siapa yang buat? Kita. Kita yang buat target itu. Ya. Jangan berharap pimpinan kita yang membuat target, tapi kitalah yang membuat target. Kemudian minta persetujuan pimpinan. Ya. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang memerlukan biaya, maka tentunya kegiatan tersebut mesti mendapat persetujuan pimpinan. Ya, kita mengusulkan, ya, pimpinan menyetujui, kemudian anggarannya direncanakan, dimasukkan di dalam APBD. Ya. Jadi target kinerja kita itu harus terukur, ya, harus terukur atau bisa diukur, jangan tidak bisa diukur. Ya. Kemudian yang keempat, ya, kita harus netral, ya, netral, tidak memihak kemanapun. Ya. Apalagi misalnya dalam masa kampanye bupati. Nah, ASN harus netral, tidak boleh memihak. Tidak boleh ikut kampanye. Tidak boleh. Ya. Kalau ketahuan ikut kampanye, maka dia bisa disanksi. Ya. Dari yang ringan sampai yang berat, tergantung perbuatannya. Kemudian yang kelima, mendahulukan kepentingan publik. Ya. Jadi dalam kita bekerja, ya, kita dahulukan kepentingan publik. Ya. Ya. Di dalam jam kerja, ya, abaikan kepentingan pribadi, abaikan kepentingan keluarga, ya, kecuali yang memang tidak bisa ditinggalkan. Ya. Nah, kalau misalnya orang tua kita meninggal, anak sakit, itu tentunya kita boleh minta izin dengan atasan untuk meninggalkan kerja kita. Tapi kalau di luar hal-hal yang urgen, ya, kita tidak boleh meninggalkan kantor kita, meninggalkan tugas kita, ya, karena kita harus melayani publik, karena kita sebagai pelayan publik. Ya. Jadi tidak boleh hanya untuk nongkrong di warung kopi, ngobrol-ngobrol, belanja di pasar pada jam kerja, itu tidak boleh. Ya. Jadi kita harus mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi dan keluarga. Ya. Berikut, kita harus berbuat adil. Adil kepada siapa saja dalam memberikan pelayanan. Tidak pilih kasih, apakah dia cantik, ganteng. Ya. Tidak pilih kasih, apakah dia kaya atau miskin. Apakah badannya sempurna ataukah dia cacat. Ya. Ya. Justru
Justru kita harus memprioritaskan kepada orang-orang disabilitas untuk mendapatkan pelayanan atau orang-orang yang sudah lansia. Harus kita dahulukan. Ya. Jadi adil di sini, adil yang proporsionalitas. Ya, adil yang proporsionalitas. Bukan sama rasa, sama rata. Bukan itu. Ya, adilnya adalah adil yang proporsionalitas. Ya. Kemudian berikutnya transparan. Nah, transparan nih antara tampak dan tidak tampak. Hal-hal yang harus terbuka untuk publik, maka harus kita buka untuk publik informasinya. Apa? Misalnya prosedur pelayanan. Nah, itu harus kita buka. Tidak boleh kita simpan itu. Ya. Orang-orang di puskesmas atau di rumah sakit, kemana dulu mereka? Nah, informasi tentang prosedur pelayanan itu harus kita sampaikan di publik. Harus terbuka, harus bisa dibaca. Tapi ada juga hal-hal yang harus kita rahasiakan. Misalnya, kalau dokter apa? Yang harus dirasakan? Data pasien, ya. Identitas pasien. Ya? Data pasien. Data pasien. Harus dirahasiakan. Nah, itulah yang disebut dengan transparan. Jadi ada yang harus kita buka ke publik, tapi ada yang tidak boleh kita buka ke publik atau harus kita rahasiakan. Apa yang boleh dibuka, apa yang tidak boleh dibuka atau yang dirahasiakan, ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Jadi tidak boleh kita sembarangan. Tidak boleh. Ya. Kalau misalnya data penduduk, boleh tidak dibuka? Jumlahnya berapa, yang laki berapa, perempuan berapa, boleh tidak dibuka itu? Boleh, Pak. Boleh ya. Nah, karena itu memang data yang harus kita sampaikan kepada publik. Ya. Berikut konsisten. Nah ini konsisten kita dalam melakukan atau melaksanakan peraturan perundang-undangan. Ya. Konsisten juga kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya. Jangan sampai misalnya si A boleh, si B tidak boleh. Ya, tidak konsisten kita. Kita juga harus konsisten antara perkataan kita dengan perbuatan kita. Ya. Kalau kita bilang A, maka kita harus melakukan A. Maka kalau kita konsisten, berarti integritas moral kita menjadi sangat baik. Ya. Konsisten antara perkataan dan perbuatan. Ya. Konsisten dalam melakukan atau menerapkan peraturan. Ya. Jadi tidak ada penyimpangan penerapan peraturan. Kalau ada kebijakan, kebijakannya bukan pada ASN, tapi kebijakannya ada pada Bupati dan DPRD. Ya. Kemudian berikut yang terakhir, partisipatif. Partisipasi. Ya. Kalau kita bisa membantu teman rekan kerja yang lain, kenapa kita harus diam? Sementara kita misalnya lagi tidak ada pekerjaan. Ya. Kalau ada kegiatan lain di kantor, di luar tupoksi kita boleh melakukannya. Ya, bukan tidak boleh. Jangan mengatakan, oh itu bukan tupoksi saya. Jangan seperti itu. Ya. Jadi kita boleh berpartisipasi untuk melakukan kebaikan apa saja di luar tupoksi kita. Oke? Siap ya? Siap, Pak. Siap. Oke. Jadi itulah 9 nilai dasar akuntabilitas. Kalau para sahabat semuanya sudah melakukan semuanya, ya, maka para sahabat dinilai sebagai orang yang akuntabel. Orang yang bertanggung jawab atas tupoksinya masing-masing, ya, sesuai dengan
target yang ditetapkan. Ya. Jadi kita bertanggung jawab terhadap semua tugas dan fungsi kita. Ya. Bisa ya menjadi PNS yang akuntabel ya? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Bisa. Baik. Kita lanjut. Nasionalisme. Nasionalisme ini nilai dasarnya sangat banyak ya. Mata pelatihan ini memfasilitasi pembentukan nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Ya. Hafal semua Pancasila? Apa, Pak? Apa Pak? Hafal. Nah, coba nomor Restu, coba sila yang pertama. Ketuhanan Yang Maha Esa, Pak. Helik, sila yang kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab, Pak. Ya, yang lain ini enggak tampil videonya ya, cuma 2 orang. Jadi, Sinyal kali, Pak, hujan soalnya. hah? Sinyal kali, Sinyal, Pak, Pak. lagi hujan. Lancar Pak. Hujan di mana? Hujan Sama badai di hujan, Palo, Pak. Pak. Hujan Pak. Halo. Di Nah, di coba yang dari hujan. Palo. Yang dari Palo, sila yang Hujan. ketiga apa? Saya, Pak. Oh, dari Palo, Pak. Yang Ya, lainnya? saya Palo, Pak. Oh, Palo. Ya. Coba yang lain, coba. Siapa? Saya Pak Imam Pratama. Nah, Sila ketiga, Persatuan Indonesia. lanjut. Sila yang keempat, siapa yang mau? Saya, Pak. Saya Pak, Rum. Inkap Permala. Silakan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Baik, bagus. Terus yang kelima, lanjut. Siapa? Pak Tania, Pak. Ya, Pak. Perianto, Pak. Ya, silakan. Pilihan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Jadi dari 5 Pancasila ini dijabarkan oleh para ahli, ya. Inilah nilai dasarnya. Ya. Yang pertama religius, ya, ketuhanan yang Maha Esa itu. Setiap kita harus bertuhan kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, ya. Sebagaimana sila yang pertama, ya. Apa prakteknya di lapangan kalau kita itu religius apa? Menjalankan ibadah, Pak. Ibadah, ya. Berdoa sebelum melakukan kegiatan, berdoa sebelum makan, berdoa selesai makan, ya, dan lain-lain. Jadi kita religius atau dikatakan sebagai ASN yang religius. Sesibuk apapun kita, sebanyak apapun tugas kita, kalau orang Islam jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Ya, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Sesibuk apapun. Bang, diam-diam. Jadi tidak ada alasan karena sibuk terus meninggalkan sholat. Ya. Kemudian yang kedua, hormat menghormati, ya, sama teman, kepada masyarakat, ya. Apalagi kepada atasan dan kepada orang yang lebih tua dari kita. Itu harus kita hormati. Yang berikut kerjasama. Ya, kita bisa kerjasama dengan sesama rekan kerja, dengan atasan, yang punya bawahan dengan bawahan. Ya, harus bisa kerja sama. Dan yang keempat, tidak memaksakan kehendak. Ya. Jadi jangan mentang-mentang gitu ya. Jangan mentang-mentang, ya. Kalau kita menginginkan orang lain mengikuti apa yang kita inginkan,
maka kita harus memberikan penjelasan. Harus bisa memberikan pengertian, ya. Tidak hanya sekedar memaksakan kehendak. Kemudian yang kelima, jujur. Jadi kalau di akuntabilitas tadi ada jujur, di sini juga kita harus berbuat jujur, ya, sama. Jadi jujur ada di nasionalisme dan ada juga di akuntabilitas. Ya. Yang berikut yang keenam, amanah dapat dipercaya. Seseorang bisa diberi amanah kalau dia kompeten, kalau dia profesional. Ya. Tidak mungkin orang akan memberikan amanah atau memberikan kepercayaan kalau orang tersebut tidak kompeten, tidak profesional. Ya. Kita juga baru bisa bertindak atau melakukan sesuatu yang amanah kalau kita kompeten, kalau kita profesional. Ya. Jadi kompetensi itu sangat penting agar kita bisa dipercaya, baik oleh atasan maupun oleh masyarakat. Ya. Jadi kalau kita tidak kompeten, maka kita tidak akan dipercaya. Ya. Maka kita tidak akan diberi amanah. Dan kemungkinan juga kita tidak bisa menjalankan amanah tersebut kalau kita tidak kompeten. Ya. Yang berikut adil. Nah, ini sama juga di akuntabilitas ada, di nasionalisme juga ada. Yang berikut yang 8, persamaan derajat. Ya. Jadi apakah etnisnya beda, apakah agamanya beda, ya, itu sama kita derajatnya. Ya. Jangan dibeda-bedakan. Kalau si A bersuku B, kemudian ada si C bersuku D, ya, kita harus memberikan pelayanan yang sama kepada mereka, ya. Kemudian tidak diskriminatif, ya. Ini juga bagian dari kata adil, ya. Jadi tidak kita beda-bedakan pelayanan kita. Kemudian mencintai sesama manusia, ya. Saling menyayangi sesama manusia. Berikut tenggang rasa, ya. Jadi perkataan kita harus mempertimbangkan perasaan orang lain, tidak boleh seenaknya, ya. Kemudian yang berikut nomor 12, membela kebenaran, ya. Membela kebenaran, bukan membela yang bayar, ya. Ingat, ya, membela kebenaran, bukan membela yang bayar, ya. Jadi karena ASN tidak boleh menerima uang sembarangan, ya. Tidak boleh, apalagi pungli. Kemudian senantiasa merawat persatuan, ya, di lingkungan kerja, di lingkungan tempat tinggal, ya, dan lain-lain. Kemudian berikut rela berkorban, ya. Jadi kalau memang misalnya dalam membuat rancangan aktualisasi tidak disediakan dana oleh instansi masing-masing, maka kita harus rela berkorban menggunakan biaya sendiri, ya. Beli kertas sendiri, beli tinta sendiri, ya. Rela berkorban tidak tidur untuk membuat rancangan aktualisasi, ya. Nah, itu jadi nanti Anda dituntut untuk rela berkorban, ya. Paling tidak Anda harus berkorban untuk bisa menyelesaikan rancangan aktualisasinya. Dan berikutnya nanti bisa membuat atau menyampaikan laporan aktualisasinya, ya. Kemudian cinta tanah air, ya. Memelihara ketertiban, disiplin, ya.
Disiplin tidak hanya disiplin dalam hal masuk kerja, ya, tapi kita mesti disiplin menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi tupoksi kita. Ya. Jadi targetnya sudah jelas, waktunya juga harus jelas. Jangan sampai misalnya laporan harus diselesaikan pada tanggal 6 jam 12 misalnya, ya, kita memberikan laporannya tanggal 6 jam 13. Berarti itu menunjukkan kita sudah tidak disiplin dalam menyampaikan laporan. Jadi ingat ya, disiplin tidak hanya kehadiran, tapi disiplin dalam menyelesaikan pekerjaan kita. Atau disiplin dalam menyampaikan laporan yang menjadi kewajiban kita. Berikut 18 musyawarah, ya. Jadi kalau memang harus dimusyawarahkan, silakan dimusyawarahkan pekerjaan itu, ya. Kemudian kekeluargaan, ya, teman kerja, ya, atasan, bawahan akan lebih terasa nyaman, ya, kalau kita merasa bahwa mereka itu adalah keluarga, ya. Bekerja itu akan lebih nyaman. Suasana kerja akan lebih nyaman kalau kita memiliki rasa kekeluargaan yang baik kepada teman kerja maupun atasan kita. Berikut, menghormati keputusan. Ini kalau kita dalam suatu rapat, ya, sudah ada keputusan, maka keputusan itu harus kita ikuti semuanya. Jangan ada lagi yang menyimpang dari keputusan yang sudah dibuat. Berikut tanggung jawab, ya, sama dengan akuntabilitas, kepentingan bersama, ya. Kemudian gotong royong, sama dengan kerjasama lebih kurang, ya. Kemudian berjiwa sosial, ya, berjiwa sosial, suka menolong, ya. Dan yang berikut tidak menggunakan hak yang bukan miliknya. Ya, ya, kalau uang teman jangan diambil gitu, ya. Kalau laptop teman jangan digunakan tanpa izin. Printer teman jangan digunakan tanpa izin, ya. Dan lain-lain. Kemudian berikut hidup sederhana. Nah, ini sesuai kebutuhan saja, ya. Sesuai kebutuhan, ya. Bukan sesuai keinginan, ya. Jadi hidup sederhana itu adalah hidup sesuai dengan kebutuhan. Ya, bukan sesuai dengan keinginan. Karena kalau sesuai dengan keinginan, misalnya yang wanita, ya, beli lipstik 5 macam, tapi yang dipakai cuma 2 macam. Ya. Kebutuhannya cuma 2, keinginannya 5. Maka itu tidak bisa disebut sebagai hidup yang sederhana. Pakaiannya juga sama. Dia sebenarnya cuma butuh baju 5. Atau 6 lah, 6 hari kerja. Tapi dia beli berapa? 12 misalnya.